Halo, selamat siang saudara kekasih. Siang hari ini seperti biasa kita berjumpa lagi dalam wawancara eksklusif dengan sesama stroker. Hari ini yang akan sharing di tengah-tengah kita adalah Pak Ilya. Sebentar beliau akan memperkenalkan diri tentunya lebih detail. Silakan Pak Ilya. Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Saya Elia Haryanto, tinggal di Tukat Pakrisan Panjer. Saya stroke karena penyumbatan otak kanan kena motorik halus. Jadi tangan kiri saya dan kaki kiri saya sangat bermasalah. Oke, Pak Elia, kalau boleh tahu nih, coba sedikit bernostalgia deh ya. Sebelum Bapak terserang stroke, aktivitas Bapak sehari-hari, Bapak dikenal sebagai siapa sih? Nama saya Elia Haryanto. Kalau orang bukan Kristen memanggil saya Ibu Elia. Padahal saya Bapak. Jadi itu keseharian saya sebelum dan setelah saya sakit. Sebelum sakit, saya adalah seorang terapis. Terapis apa? Saya seorang terapis untuk membantu orang yang dibelenggu oleh black magic. Jadi kalau ada orang yang diiri oleh saudaranya, tetangganya, karena dia sudah mulai sukses, dan orang yang iri tidak bisa mengerjain orang yang dia iriin karena akan berhubungan dengan polisi, maka dia bermain dengan biaya yang sangat seadanya, yaitu membeli penyakit dari dukun, dari orang pintar untuk menyakitin. Dan saya bersama teman-teman terapis Galaksur adalah membantu mereka yang terbelenggu oleh kuasa kegelapan. Begitu Pak Budi. Oke, jadi sebuah pekerjaan mulia ya yang membantu orang lepas dari alam gaib sana. Oke, sekarang ke Bapak kejadian stroke itu apakah masih ingat Pak kapan terjadinya? Eh, Kapan itu kalau ditanya hari saya tidak ingat, tapi tanggal 18 Oktober 2015. Sebelum saya terserang stroke, saya seorang pegiat yang suka jogging di lapangan renon. Pagi 3 putaran, sore 3 putaran. Dengan kostum usir leak santet pengganggu. Saya melakukan jogging untuk melakukan promosi kalung yang saya pakai ini. Jadi waktu saya hari itu saya lari, kok arah badan saya selalu ke kiri dan ke kiri. Saya tidak sadar. Kemudian saya pulang dengan motor Scorpio, juga jalannya ke kiri dan ke kiri. Sampai di rumah saya pikir, mungkin saya karena salah tidur atau kurang nyaman tidur semalam, maka saya, kalau bahasa Balinya, ngeseng. Ternyata itu stroke, guys. Ya, pulang dari lapangan Bapak enggak sadar Bapak sebenarnya Bapak stroke. Terus diajak ke dokter atau ke rumah sakit setelah Bapak pulang itu? Tidak langsung, tetapi rumah kontrakan kami di Tukat Banyusari, sebelah itu adalah seorang fisioterapi. Saya sering ke sana untuk melakukan urut begitu ya, untuk menjaga kebugaran. Sudah diberitahu, wah Bapak ini harus segera ke dokter. Tetapi saya tidak mau, karena dia tidak bilang kalau saya sudah kena gejala serangan stroke. Jadi di hari itu saya tidak langsung ke rumah sakit. Iya, terus kapan setelah kejadian Bapak jalan ngeseng itu akhirnya ke rumah sakit, Pak? Kalau nggak salah 3 hari kemudian. Aha, Setelah saya betul-betul kolaps, ya. saya sempoyongan, saya hampir jatuh, dan akhirnya istri saya memanggil kakak ipar untuk membawa saya ke rumah sakit. Nah, setelah di rumah sakit,
kemudian ketemu oleh dokter, apakah dokter menyatakan bahwa Bapak sebenarnya stroke waktu itu? Ini dia. Saya dilarikan ke UGD, tidak dikatakan kalau saya kena serangan stroke oleh perawat ataupun dokter yang menjaga. Cuman pesannya dia, Bapak tidak boleh banyak bergerak, diam saja di kasur itu di UGD. Jadi UGD itu satu ruangan penuh dengan pasien dan dia mengatakan, perawat itu mengatakan, kalau Bapak mau buang air kecil pakai pispot ini. Saya pikir, hah? Pakai pispot di Ya. sekian banyak orang. Dilihatkan dong. Wah, ini saya tidak bisa terima. Dan Ya. akhirnya teman, betul karena masa itu kan lama. Jadi saya memang pengen pipis. Saya panggil istri saya, Mah, Papa pengen pipis. Bantu Papa ke toilet. Istri saya sudah mengatakan, Pak, kan tadi sudah dibilang tidak boleh banyak bergerak. Kalau mau pipis, pakai pispot. Saya memberontak. Kenapa? Tidak dikatakan Bapak kena gejala serangan stroke. Waktu itu boleh ke toilet? Tidak. Oh, enggak boleh. Jadi kan sudah dibilang kalau Bapak mau pipis, pakai pispot ini diranjang. Ya. Nah, setelah enggak boleh pipis itu, terbersit nggak pikiran Bapak, ada sesuatu kah saya terserang apa begitu? Tidak. Dalam marah saya minta dibantu oleh istri saya untuk ke toilet. Ya. Jadi saya sudah serangan stroke pertama, bukan pertama ya, kan sudah lewat tuh. Ya. Saya sudah sangat lambat. Terus di UGD saya harus diam, tidak boleh bergerak, saya membantah. Karena tidak dikatakan, Bapak ini kena serangan stroke. Ya. Jadi saya melakukan pemberontakan. Oke. Nah, berhasil akhirnya ke toilet. Berhasil. Aha. Kembali juga dengan selamat. Tidak jatuh. Oke. Nah, setelah kembali masih di UGD, kapan lagi ada pemeriksaan lebih lanjut? Itu dia guys. Kalau kita pakai, waktu itu saya belum mengikuti BPJS. Jadi di UGD itu menunggu kamar untuk saya boleh masuk ke kamar. Di situ lama sekali, penuh pemberontakan ini itu. Padahal orang stroke harus tenang, Ya. tidak boleh bergerak. Tapi masalahnya saya tidak diberitahu bahwa saya kena serangan stroke. Kalau serangan stroke tidak boleh begini-begini, tidak ada pemberitahuan. Ya. Jadi makin memberontaklah saya, dan itu menyebabkan makin parah penyumbatan di otak saya. Nah, apakah hari yang sama Bapak akhirnya dapat kamar atau mesti menginap di UGD? Kurang lebih ya hampir di atas 6 jam gitu ya, dapat kamar. Oke. Setelah berapa lama pertama kali ada dokter yang mengunjungi Bapak di kamar, Pak? Di UGD sudah ada dokter yang menangani. Ya. Kemudian di kamar langsung ya, kalau sudah dapat masuk kamar, perawat itu kan sudah tahu ini begini-begini. Ya. Dokter jaga pun melihat saya. Ya. Tapi Bapak belum diberitahu bahwa Bapak sebenarnya kena stroke. Belum. Oh. Hari pertama menginap di rumah sakit tanpa mengetahui saya ini sakit apa. Kapan Bapak untuk pertama kali tahu kena stroke, Pak? Hari pertama waktu dapat kamar malam itu, saya Ya. masih bisa bergerak. Oke. Besoknya masih bisa bergerak. Baik. Hari kedua total tidak bisa bergerak. Iya. Waktu itu baru saya menyadari bahwa saya kena serangan stroke. Aha. Dan dalam perawatan di kamar itu oleh dokter, saya dikatakan mengidap stroke progresif. Stroke progresif adalah stroke yang jarang dialami oleh pasien. Baik. 1
dari 1000 dan Oke. saya mengalami serangan progresif cepat sekali, tidak bisa bergerak dan cepat sekali bisa bergerak. Itu Oke. disebut progresif. Jadi hari ketiga Pak ya, baru dinyatakan secara eh, resmi lah gitu Bapak terserang stroke oleh seorang dokter. Oh tidak, dalam arti kata di kamar itu hari Pertama, pertama malam, ya. besoknya belum ada kabar, lusa sudah diem. Nah waktu sudah diem itu saya tahu karena sudah dikabarin bahwa saya kena serangan stroke. Kurang lebih begitu ya. Oke. Berapa lama Bapak dirawat di rumah sakit hingga diperbolehkan pulang, Pak? Saya total 8 hari di rumah sakit. Oke. Tapi dari teori serangan stroke pertama kali, kalau sudah lewat 7 hari, Ya. maka tidak usah terlalu lama di rumah sakit. Boleh pulang. Hari ke-9 saya sudah boleh pulang. Iya. Nah, kalau dokter ngasih pulang tuh istilahnya dokter itu sudah sembuh. Bukan. Apa? Pertolongan pertama sudah tidak dibutuhkan lagi. Ya. Dan harus menjalanin. Nah, setelah itu kan rawat jalan berarti ya. Betul. Nah, pertama kali Bapak harus ke dokter spesialis apa dari rumah, Pak? Ya ke dokter saraf ya kalau nggak salah. Hmm, Jadi diberitahukan kepada dokter mana kita kontrol untuk ya, setelah pulang dari rumah sakit. oke. Kurang Terapi apa yang Bapak terima ketika awal-awal berobat itu? di kamar itu waktu menjelang saya pulang saya didatengin oleh fisioterapi, Ya, fisioterapis. Jadi saya diajarin kalau jalan tuh begini begini begini. Setelah itu ya sudah pulang. oke. Di rumah awal-awal itu Bapak melakukankah apa yang disarankan oleh terapis atau tidur saja karena fisik kita kan lemah sekali pulang dari rumah sakit? Saya rasa saya tidak banyak bergerak karena waktu itu memang shock, kaget. Ya, Jadi beberapa hari diam. Dan diamnya itu untuk memberikan ketenangan supaya saya siap bahwa saya sudah oke. mengalami hidup baru. Ya, Dan setelah itu ya disuruh bergerak ya sebisanya, tapi ya namanya orang yang shock, ya. Anda tahulah bagaimana. Mhm. Kurang lebihnya penuh pemberontakan dan Oke. pemberontak. Nah, sebagai orang yang berusaha sembuh, ya terapinya macam-macam. Dukun apa saja akan dijelajahi. Nah, kira dulu pernah pengalaman kemana saja terapinya, kalau boleh tahu, Pak Elia? Karena fisioterapi di sebelah rumah, jadi saya berkala tinggal nyebrang, minta nomor, kemudian masuk. Setelah sekian lama, tidak mengalami kemajuan. Ya, Dan akhirnya ada ide untuk ke tusuk jarum, ya. saya juga melakukannya. Untuk mijit-mijit, ya saya juga pijit-pijit ke orang, panggil orang dan Ahli seterusnya, pijat, ya. sebagai Oke, seterusnya. oke. Jadi Ya. apapun yang diinformasikan, saya coba. Apakah ada perubahan signifikan dengan terapi tersebut? Karena saya bandel. Dari jogging, saya Hmm, tidak langsung ke rumah sakit, itu ya. merupakan sudah satu kefatalan orang yang kena serangan stroke. Ah, Setelah berlalu beberapa waktu, saya tahu bahwa orang kena serangan stroke ada golden time. Pertama yaitu 4 jam dari ya. gejala. Ya. Si pasien harus tahu kalau dia kena stroke dan harus tahu bagaimana cara penanganannya. Kalau tidak melakukan penanganan dengan tepat, maka permanenlah perjalanan stroke itu. Oke.
Setelah disadari, sudah ini kayaknya ada yang terlambat penanganan di awal, saya hidup juga harus menjalani. Apa sih yang berbeda, Pak, setelah stroke itu dalam keseharian, Pak? Marah. Oh, Semua mhm, anggota keluarga saya kena marah. ya, Karena apa? Saya belum siap. ya, Sebelum saya kena stroke, saya seorang terapis. oke, Dan di hari di mana saya kolaps malam itu, saya masih harus melakukan 5 terapi dari satu keluarga. mhm, Karena waktu sebelum serangan stroke, saya seorang motivator yang handal. ya, Saya katakan kepada pasien yang datang ke rumah saya, Bapak, Ibu, anak Bapak ini begini, jadi si adik ini harus begini-begini. Saya sangat pandai ya, menasihatin dia. baik, baik, Kemudian ternyata Tuhan memberikan saya sakit stroke. ya, Dalam bahasa gampangnya, rasain. oke. Itu berarti drastis sekali ya perubahan hidupnya Bapak ya setelah stroke hanya di rumah saja. Betul. Ah, Karena saya sudah lambat dari golden time pertama ya, 4 jam, ya, golden time kedua adalah 24 jam harus benar. ya, Harus mendapatkan rumah sakit dan dokter yang tepat. ya, Kalau sudah ke rumah sakit tapi dokternya juga tidak standby, ya. maka kita harus mengalami suatu perjuangan yang panjang. Apalagi saya sudah sangat terlambat. Oke, ya ini sudah terjadi. Sekarang dengan keadaan yang terkini, bagaimana Bapak menjalani hidup sehari-hari, terutama keluarga Pak? Motivasi atau dorongan yang seperti apa yang Bapak dapatkan dari keluarga Pak untuk menjalani hidup sehari-hari? Untuk menjawab ini, saya ingin memberikan satu gambaran kepada realita para strukers. Kalau kita dianugerahkan oleh Tuhan yang kita sembah, keluarga yang baik, maka kita sedikit beruntung untuk menjalani stroke permanen. Saya marah karena saya orangnya sebelum kena stroke sangat aktif. Sehari 6 kali ke Renon untuk jogging dan jualan, memperkenalkan kalung ini. Tapi setelah stroke, semua diam di rumah. Pemberontakan yang saya tidak siap. Marah, jengkel, kenapa begini? Tetapi saya punya paradigma kekristenan saya bahwa Tuhan yang menetapkan segala sesuatu. Sebelum saya sakit, saya punya pemahaman akan teologi, doktrin kedaulatan Tuhan. Sudah Tuhan persiapkan. Bahkan sebelum stroke, saya sudah membuat buku tentang kedaulatan Tuhan dari 2011 sampai 2013. 2 tahun kemudian, Tuhan membuat saya stroke tanggal 18 Oktober 2015. Di situ, Tuhan mengajarkan saya, kamu sudah menulis buku tentang kedaulatan Tuhan, Tuhan menetapkan segala sesuatu, maka waktu itu saya harus menghidupin apa yang saya tulis di dalam iman saya. Tetapi guys, teori tidak sama dengan praktik, berat sekali. Ya, hidup sekarang terakhir berat sekali seperti yang Bapak sampaikan. Tapi Bapak percaya kan buku yang Bapak tulis tentang kedaulatan Tuhan, ya seperti itulah yang harus kita jalani. Nah, apakah sehubungan dengan pola hidup sekarang, Bapak ada pantang atau apa terhadap makanan atau kegiatan apa yang tidak boleh Bapak lakukan? Di awal betul disarankan tidak boleh berlemak, tidak boleh asin, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi dalam tahun-tahun pertama istri saya merawat saya dengan sangat bagus, memasakkan khusus untuk saya. Tapi setelah lewat dan saya tahu saya tidak mungkin disembuhkan,
kecuali mujizat. Ya. Mujizat itu bukan karena kita yang mau berusaha ke tukang pijit. Bisa jadi kalau Tuhan memakai tukang pijit kita bisa diberikan kesembuhan. Itu adalah mujizat. Bukan karena kita melakukan A, B, C. A, B, C apapun itu adalah sarana. Bahwa Tuhan memakai itu untuk menyembuhkan kita. Ya. Nah, apakah sampai hari ini, terakhir ini, Bapak juga masih mau mencoba melakukan, mengejar mujizat itu? Misalnya dengar, itu ada tukang pijat hebat sekali, itu ada fisioterapi hebat sekali, atau dokter hebat sekali. Bapak coba untuk datangi, menjemput mujizat itu? Saya stroke, tapi otak waras saya masih tidak terserang stroke. Saya tahu keadaan keuangan keluarga saya nol setelah stroke, tidak produktif. Jadi untuk mengejar yang kita harus perlu biaya, saya tidak mau. Kalau memang Tuhan berkehendak, dia telepon saya. Pak Elia, dalam nama Yesus Anda disembuhkan oleh Tuhan, maka saya mau yang seperti itu. Tapi kalau untuk mengejar dia datang misalnya kepada pendeta Andi Simon, no guys, tidak ada dana. Dan saya tidak mau memaksa untuk mengorbankan dana-dana yang ada kehidupan kami sekeluarga untuk keperluan saya. Biarlah penetapan Tuhan saya stroke, saya jalani. Oke. Nah, ini kita sedang di dalam siklus berharap mujizat itu masih ada ya terjadi dalam kehidupan kita. Ada nggak punya nasihat pesan buat stroker lain, Pak? Saya tidak berani memberikan nasihat, tetapi saya lebih suka memberikan pandangan. Jika Anda punya keluarga yang masih komplit bisa mensupport Anda, syukurin itu. Karena banyak yang saya dengar, ada orang yang begitu stroke, ditinggal oleh suaminya, ditinggal oleh istrinya. Betapa menderitanya dia. Sampai akhirnya bla bla bla. Bukannya saya membandingkan dengan mereka, tetapi setiap kehidupan punya bagiannya masing-masing. Bagian saya masih diberikan keluarga yang rukun, yang mensupport saya, yang memberikan saya bantuan untuk melakukan ini itu. Dan anak pertama kami telah mengorbankan masa remaja, masa pemudanya untuk menggantikan tulang punggung si bapak ini, saya. Iya, luar biasa sekali. Kita boleh bersyukur memiliki orang-orang yang kita cintai. Itu dia. Dan ada orang yang stroke, anaknya tidak peduli, papanya stroke. Anaknya tidak peduli, mamanya stroke. Ya. Semua adalah kehendak Tuhan. Apakah Tuhan sadis kejam? Tuhan tidak bisa kita hakimi siapakah manusia. Ya, terima kasih Pak Elia sharing pada siang hari ini. Jadi teman-teman, apa yang Pak Elia sharing kepada kita pada siang hari ini, bahwa sampai saat ini keluarga betul-betul support kepada Pak Elia, itu yang patut kita syukuri. Sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati Anda, Pak Budi, saya, dan semua yang Dia mau berkati. Sampai jumpa.